Huh, yoi. Hah. Oke guys, selamat datang di channel YouTube-nya Futarino Podcast. Podcast berdua, karena hostnya cuma dua kan biasa gitu kan. Jadi hari ini kita kan kan pandemi ini kan nggak tahu nih kelarnya kapan nih ya. Jadi selama ini kan kita ngidol from home terus, ngidol from home ya gitu deh. Lumayan juga nih kayaknya kita nih anak-anak putar ini lagi pengen ngebahas tentang ngidol from home tuh kayak gimana sih segala macam gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang bakal kita jawab dan kita gunain masker ini biar kayak apa ya, new normal gitulah gitu. Jadi kita harus memakai ini padahal tidak ngaruh juga pada kalian kan sebenarnya. Oke. Lumayan juga sih buat konten YouTube. Terakhir kali itu kan kita bikinnya itu kan yang Freya nih. Oke. Dan sekarang gara-gara gue udah kehabisan kata, silakan Jonathan masuk. Yoi, betul banget. Karena di pandemi ini kita memutuskan untuk membuat sebuah video, dan video itu bakal kita masukin ke YouTube. Biar itu kita nggak sepi-sepi banget sih. Udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Nama gue Jonathan Valerian, atau biasa di podcast Futari, kalau yang di episode lama itu Jonathan Sehab. Ya, kerjaan gue di Futari itu yang sebagian punya acara. Kerjaan gue kadang nge-tweet, retweet, dan ngebalas DM atau komen. Kenalin, nama gue Esia, kerjaan gue di Futari nganggur. Gue Elkana, gue di Futarino Podcast sebagai admin siang. Halo, nama gue Rai dan gue adalah salah satu admin tubir kayaknya sebutannya di Tuak. Nama gua Raka Rikulo, di Instagram Raka RQ, di Twitter @hellenisticians. Cari aja Raka Rikulo, di situ ada. Kerjaan gue di Futari itu sebenarnya admin magang dan juga host magang. Gue sekarang lagi sering ikut seminar-seminar gitu, dan ketiga itu ya kayak biasa kerjaan gue ngedesain segala macem gitu deh. Udah pasti gue rebahan doang sih, gue bingung juga kalau kayak gini tuh. Ngapain ya? Ya ini kayak gini, gacor mobil, nurunin orang, gacor mobilnya lagi. Ngomong apa saya? Gue sekarang lebih sering nyoba-nyoba edit foto sih, lagi nyoba aja. Terus, maksudnya kan gue sukanya game. Tapi game yang gue mainin tuh cuma itu aja, kayak Apex, kalau nggak GTA. Game Netflix terus rebahan ya biasa. Kalau gue sih kayaknya nggak banyak yang beda. Gue jadi kurusan turun 7-8 kilo lah ya kalau nggak salah. Enggak kayaknya. Udah pasti ada lah ya, udah pasti ada yang beda. Sebenarnya kayak ini doang sih, mungkin kalau mau main sama temen kayak susah gitu loh. Nah ini nih, soalnya JKT48 itu Mulai didukung karena JKT memberikan harapan kepada kayak wanita atau cewek-cewek yang ingin menjadi sebuah idol. Karena ada OSI ya, OSI masih ada yang bisa gue dukung. Kedua itu masih ada yang bisa gue gesrekin. Karena hobi kayaknya. Dik, ngapain itu? Ya karena gue emang udah suka ya, jadi dibawa asik aja lah ya. itu visualnya sih bagus. Lagu-lagunya yang seru, yang enak buat dican gitu-gitulah. Kayaknya berkurang sih. Mau masuk fase-fase vakum sih sebenarnya ya. Yang pasti berkurang lah. Kayak udah nggak seru kayak dulu lagi ya, udah pasti. Dari gue pribadi sendiri sih netral sih. Terkadang gue udah nggak terlalu fokus banget sama fandom ini, tapi gara-gara waktu kemarin yang RCTI Plus gue jadi semangat lagi buat ngidol. Ngantri bingo. Waktu deg-degannya tuh gitu. Ini sih cerita awal-awal teater. Jadi kayak gue sama anak-anak Futari gini, ketemuannya mau di mana dan kita mau naik apa kesananya, dan kita ntar di sana mau nyari makan apa segala macem gitu loh. Lautan Lextip Teriak-teriakan, terus paling kalau pulang suka malam ya, udah pasti tuh suka pulang malam. High touch.
karena kita udah nggak pernah lagi high touch, ya kan. Cancannya sih yang pasti sih itu sih yang gue kangenin, cancannya can bareng-bareng fans-fans yang lain. Cerita selesai show-nya juga. Datang ke event-event kayak HS. Yang gue tahu cuman live theater. Valkyrie 48 Reading Wall, ya kan, yang perubahan logo dan itu dari Valkyrie 48. Terus yang Fitkalan bareng member, terus sama Back to Theater. Pembentukan tim tuh ya yang gue tahu ya. Terus yang fit call itu gue lupa tuh sampai banyak banget kan, itu fit call berpart-part gitu. Terus yang ketiga itu akademi belajar ya. Terus yang keempat rumah Uma. Setahu gue rumah Uma mulanya setelah pandemi ya, apa pas kasus pertama kasus kedua gue nggak tahu. Kelima udah sih, mungkin itu sih setahu gue ya. Kayak ada yang lebaran bareng kan ya, itu kan gara-gara corona juga kan. Terus teater online ya sebenarnya. Fotobook itu tuh, terus video call bareng member, terus yang RCTI Plus sama apa ya, rumah ya sih, setahu gue itu doang sih. Yang paling yang gue tahu Back to Theater ya, itu yang online lah, yang online. Tau nggak anjir, ngomong dipakai masker gini, emang nih ada-ada aja nih admin magang kerjaannya. Itu pasti Back to Theater lah, gila. Kita kalau kangen sekarang udah bisa lewat online. Menurut gua yang paling bagus itu ya teater pertama, teater karena itu mendekatkan banget. Dan juga yang kedua fit call itu sih menurut gue bagus. Fit call itu bagus karena ya kita nggak bisa HS gitu kan. Dan kalau kita hitung gitu juga sebenarnya duit yang salah satu duit kedua yang paling banyak itu kan dari tiket HS kan, dan HS nggak bisa dijalankan gitu. Project yang dilakuin JKT buat menarik fans ini tuh cukup worth it sih, karena kan di pandemi ini lu nggak bisa kemana-mana kan. Nah, dengan si JOT ngadain project-project kayak gini kan setidaknya bisa menghilangkan rasa apa ya, menghilangkan rasa kangen lah sama JKT, sama member-membernya juga. Karena yang gue tahu cuman live theater ya, live theater doang yang bagus menurut gue gitu. Back to the Theater, soalnya lagu-lagu yang dibawain tuh yang udah lama banget, yang udah jarang banget lah pokoknya dibawain sama member-member JKT. Bisa buat fans tuh jadi nostalgic lagi gitu. Seru nggak seru sih? Oh, tergantung orangnya gitu. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh udah inilah apa namanya, seru sih. Seru-seru aja sih selama lu masih ngedukung JKT. Kayak misalkan di dalam teater lu ngecan gitu-gitu, terus ngebawa listrik, pasti bakalan tetap seru kok. Menurut gue udah nggak seru. Menurut gue. Apalagi kan JKT kan namanya kan Idol You Can Meet, harusnya ya meet gitu. Susah aja gitu, kayak teater kan baru buka ya, pasti ada pengecekan itu dan inilah, jadi agak ribet sih untuk masuk. Lu antrinya beberapa, mungkin nanti juga pasti dalam teater tempat duduknya dibatasin lagi, nggak dempet-dempet, dan mungkin kayaknya sih menurut gue sistem pengundiannya bakal balik ke zaman 2017-2018 sih. Kalau gua teater mungkin teater online gitu kan, itu kan juga udah seru tuh. Cuman kalau lu pengen ketemu langsung sih teater online kurang sih ya. Oh yang ini yang gue tahu tuh ada VC sama member tuh wah bagus tuh. Teater sih bakal ya lebih susah itu, karena ada pengecekan ini dan itu juga buat masuk ke dalam teaternya. Kalau event HS juga sih, event HS, trick selling, konser, HFC event juga sih jadi bakal lebih susah.
event-event kayak handshake gitu pasti bakal dibatasin ya. Dan pasti kalau JKT balik back to normal lagi pasti bakal disediain hand sanitizer yang banyak sih, itu sih. Kalau enggak kayak lu fans bawa juga lah, bawa hand sanitizer sendiri, kasihan juga kalau JOT-nya setiap hari beli hand sanitizer bisa bangkrut aja JKT. Ya pasti dikasih jarak lah, pokoknya semua sebuah jarak lah. Kita nggak bisa teriak-teriakan lagi, nggak bisa dekat sama member, nggak bisa HS. Kayak gitu deh pokoknya. Protokol kesehatannya bakal dijaga banget sih, kayak hand sanitizer di mana-mana mungkin kan. Terus juga cek suhu tubuh ya, ini normal pada umumnya lah. Terus juga ya mungkin event HS, gue mikirnya mungkin 2 tahun kemudian akan bisa diselenggarain kali ya, karena kan Indonesia juga gak kayak Vietnam aja udah mulai kan SGO-nya, walaupun dia pakai face shield segala macem. Ya gitu sih, ya direct selling mungkin nggak ada segala macam. Event Ramadan mungkin online, kita nggak tahu kan. Siapa tahu tahun depan udah mulai, tahun depan ya maksudnya 2021 pertengahan, siapa tahu baru bisa mulai beroperasi kayak gini. Kan ini kan enggak nih. Kalau konser ya mungkin ditahan dulu, konser online dibikin kayak premium gitu kali ya. Jadi lu bayar terus lu cuman ada kayak ya kayak project ulang tahun aja kan. Ulang tahun kan yang udah pernah beli akhirnya dapat benefit itu kan. Gitu sih. Udah sih itu aja sih. Ya, sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa dengerin episode Futari yang baru, dan dan kita juga ada kolaborasi bersama itu project, dan dengerin di situ kita membahas tentang Untold Story, dan juga ada episode baru yang kita bahas tentang team management. Oke. Bye. Aduh anjir, sakit.